Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rana Hakim dari kelas D3 MP02. Saya akan menjelaskan presentasi kelompok kami tentang analisis pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian Bandung Technopark pada tahun 2017. Saya bagian pendahuluan dan metode, dan saya akan membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian Bandung Technopark. Studi pada pelanggan Bandung Technopark 2017. Saya sendiri Muhammad Rana Hakim. Teman saya ada Debbie Tarigan, Fabian Jovia Renga, dan Nihlu alias Sekar Ayu Dewangi. Saya akan menjelaskan pendahuluan. Dalam setiap tahunnya, perkembangan teknologi terus meningkat. Banyak sekali orang yang memanfaatkan internet untuk mendapatkan penghasilan. Perkembangan internet di dunia setiap tahunnya terus meningkat. Mulai dari anak-anak sampai orang tua menjadi penikmat internet. Sejak awal diresmikan pada tahun 2011, Bandung Technopark atau BTP melakukan berbagai promosi untuk menarik para calon tenan. Pihak BTP selalu merasa kesulitan untuk mencapai target memenuhi 50 ruangan dengan para tenan. Setelah hampir melewati 6 tahun akhir di tahun 2017, Bandung Technopark berhasil memenuhi target yaitu mendapatkan 50 tenan. Metode. Penulis menggunakan metode kasual dengan pendekatan kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik non-probability sampling, dan pengambilan responden menggunakan teknik konsensus yang didapat jumlah sampai sebanyak 50 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah path analysis atau analisis jalur. Langkah-langkah penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu tahap pertama, identifikasi masalah. Tahap kedua, tujuan penelitian. Tahap ketiga, tinjauan pustaka. Tahap keempat, persiapan pengumpulan data. Tahap kelima, penyebaran kuesioner. Tahap keenam, pengolahan data. Tahap ketujuh, hasil pengolahan data dan hasil analisis. Dan tahap terakhir yaitu tahap ke-8, kesimpulan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya. Di sini tinjauan pustakanya ada 4. Yang pertama itu A. Konteks merupakan sebuah tata bahasa, bentuk atau kerangka bagaimana kita menyampaikan pesan kepada halayak dengan format tertentu. Konteks sangat menentukan makna suatu perkataan. Apabila konteks berubah pula makna suatu perkataan. Yang kedua itu communication, atau proses penyampaian pesan oleh seorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan ataupun tidak langsung. Yang ketiga, collaboration, merupakan suatu kegiatan di mana dua pihak atau lebih saling bekerjasama dengan menyumbangkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, connection, yaitu hubungan yang terjalin dan terbina berkelanjutan antara pemberi dan penerima pesan. Hipotesis penelitian. A. Lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian menjelaskan tentang batasan dan cakupan untuk menjaga konsistensi tujuan penelitian sehingga masalah yang dihadapi tidak meluas dan pembahasan lebih terarah. Batasan dalam penelitian ini terdiri 3 variabel, yaitu independen, yaitu kualitas layanan X, dengan variabel intervening, keputusan konsumen atau customer certification, dan loyalitas pelanggan, customer loyalty, sebagai variabel dependent Z. Perkenalkan, nama saya Nilo alias Kare Dewangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan analisis pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian Bandung Technopark. Berdasarkan hasil pengolahan data korelasi antara variabel sosial media marketing terhadap keputusan pembelian diperoleh nilai F sebesar 15,913 dengan nilai probabilitas sosial media marketing atau variabel X dan keputusan pembelian atau variabel Y, sedangkan besar nilai R sama dengan 0,459
dengan R-square sebesar 0,249 dan nilai SIG sebesar 0,000 dan nilai taraf nyata sebesar 0,05. Dengan demikian, nilai probabilitas menunjukkan signifikan adalah sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya adalah sosial media marketing atau variabel X berpengaruh terhadap keputusan pembelian atau variabel Y. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan diperoleh, T hitung sebesar 3,989 lebih besar daripada T tabel yaitu 1,984, di mana T tabel diperoleh dari DF sama dengan 50 kurang 2 dengan tingkat signifikan 0,05. Sedangkan untuk nilai SIG yang dihasilkan yaitu sebesar 0,00 pada koefisien R tabel bernilai lebih kecil dengan nilai probabilitas sebesar 0,05. Berdasarkan uji determinasi atau R-square yang telah dilakukan, mendapatkan hasil yang menunjukkan angka 0,233, di mana koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap pengaruh dependen. Semakin kecil nilai R-square, maka kedua hubungan variabel semakin lemah. Sebaliknya, semakin besar R-square, maka kedua hubungan variabel tersebut semakin kuat. Dengan demikian, hasil pengolahan data regresi sederhana, analisis sosial media marketing yang diadakan di Bandung Technopark tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai R-square sebesar 24,8% dan sisanya sebesar 75,1% dipengaruhi oleh faktor lain seperti fasilitas yang tersedia, harga, dan lingkungan yang dimana tidak diteliti dalam penelitian ini. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa sosial media marketing Bandung Technopark sudah baik. Hal ini bisa dijelaskan dari hasil persentase tanggapan responden terhadap variabel sosial media marketing sebesar 74,47%, yang mana nilai angka tersebut ada pada rentang angka 68% sampai 84%, yang ada pada rentang baik. 2. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian penyewa di Bandung Technopark sudah baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil persentase tanggapan responden variabel keputusan pembelian sebesar 71,1%, yang mana nilai angka tersebut ada pada rentang angka 68 sampai 84%, yang ada pada rentang baik. 3. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi atau R2 yang telah dilakukan, mendapatkan hasil R2 sebesar 0,249. Setelah mendapatkan hasil dari penelitian dengan judul analisis pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian Bandung Technopark, penulis menyarankan kepada BTP untuk memperbaiki promosi. Ternyata menurut para tenan, media sosial ini tidak menjamin keloyalan seseorang karena memang media sosial itu umumnya hanya untuk menyebar informasi. Selain itu, perusahaan supaya mempunyai ciri khas agar mudah saling melihatnya. Karena menurut para tenan, media sosial tidak bisa menjamin sebuah perusahaan untuk mudah dikendali.